Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonetisa Putri dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas asinkronus pada hari ini, mengenai pembuatan user management group. Nah, di sini adalah tugas hari ini. Jadi tugas hari ini adalah membuat user group melalui alamat aad.portal.azure.com, kemudian membuat grup user, yaitu grup Departemen Keuangan dan juga Departemen SDM. Nah, setiap departemen terdapat 5 user. Kemudian untuk hak akses user akan saya tentukan sendiri, kemudian nanti diupload ke YouTube. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan untuk membuat user groupnya. Jadi pertama menuju ke aad.portal.azure.com. Di sini saya sudah login ke Azure Active Directory Admin Center. Kemudian untuk membuat user groupnya, di sini bisa langsung saja misalnya ke Azure Active Directory. Nah, di sini adalah Azure Active Directory yang telah saya punya menggunakan akun Microsoft Developer. Nah, di sini untuk membuat grup baru, klik grup. Kemudian di sini terdapat grup default yang telah dibuat dan juga ada satu grup yang telah saya buat sebelumnya. Di sini untuk membuat grup baru caranya adalah klik grup baru. Kemudian di sini memilih jenis grupnya, karena saya ingin memilih grup Microsoft 365, saya akan memilih Microsoft 365. Kemudian di sini masukkan nama grupnya tadi Departemen Keuangan dan juga Departemen SDM. Jadi saya langsung masukkan saja Departemen Keuangan. Kemudian di sini alat email grupnya Departemen Keuangan, kemudian deskripsi grupnya saya tidak usah masukkan saja, dan juga peran Azure AD dapat ditetapkan grup. Alihkan motor ini pada pilihan ya untuk menggunakan grup ini guna menetapkan peran. Setelah benar-benar layakan grup bersifat permanen. Jadi untuk perannya mungkin saya akan menggunakan nanti saja. Kemudian jenis keanggotaannya ditetapkan, kemudian pemiliknya saya akan memilih pemilik. Nah, di sini karena pemiliknya adalah saya, maka akan saya pilih saya sendiri, Sonetisa Putri. Kemudian pilih. Kemudian untuk karena setiap departemen harus memiliki 5 user, jadi saya akan memilih 5 user. Saya akan memilih Adelvans, Alex, kemudian Diego, Grady, dan juga Henrietta. Kemudian klik pilih. Di sini setelah mengisi semua yang telah dibutuhkan, kemudian klik buat. Nah, di sini grup telah berhasil dibuat. Tadi nama grupnya adalah Departemen Keuangan, jadi seharusnya ada di sini. Mungkin akan saya refresh terlebih dahulu untuk grupnya. Nah, di sini telah muncul untuk grup Departemen Keuangannya dan juga anggotanya ada 5. Di sini jika ingin melihat anggota, di sini anggotanya adalah Adel, Alex, Diego, Gradley, Archie, Henrietta. Misalnya di sini saya akan memberikan penetapan peran Azure misalnya. Nah, di sini terdapat profil dari Adelvan. Di sini ada email Microsoft-nya, kemudian di sini ada identitasnya, jadi penggunanya adalah member. Dan di sini dapat klik ke penetapan peran Azure. Nah, di sini karena Microsoft Developer-nya belum ada subscription-nya, jadi tidak bisa memilih langganan. Kemudian di sini dapat memilih peran yang ditetapkan.
Nah, di sini misalnya tambahkan penetapan. Kemudian di sini misalnya akan menetapkan sebagai misalnya pengguna, administrator pengguna. Jadi Adelphi dapat mengelola semua aspek pengguna dan grup termasuk mengatur ulang kata sandi untuk admin terbatas. Misalkan tambahkan, kemudian saya refresh kembali. Nah, di sini Adelphi telah ditetapkan sebagai administrator pengguna. Kemudian saya akan coba login menggunakan akun Adelphi yang sebelumnya saya akan mengatur ulang kata sandi karena saya lupa mengenai kata sandi Adelphi, jadi saya langsung atur ulang kata sandi saja. Kata sandi sementaranya adalah Duyo 162. Saya klik salin saja. Kemudian di sini saya mungkin akan taruh di sini. Kemudian untuk emailnya saya juga akan copy. Kemudian saya akan coba untuk logout dan juga akan masuk ke Azure Active Directory di Departemen Keuangan dan juga ada nanti dapat mengatur administrator sebagai administrator penggunanya. Di sini saya akan coba login ke Azure. Kemudian saya akan coba login menggunakan akun lain. Tadi saya sudah mengcopy paste alamat emailnya Adel. Kemudian di sini klik masuk. Kemudian kata sandinya. Nah, di sini karena tadi diperbarui diatur ulang oleh admin, jadi di sini Adel harus menetapkan kata sandi baru sendiri. Misalnya saya akan menetapkan kata sandi saat ini. Tadi saya sudah mengcopy paste, kata sandi barunya adalah kemudian klik masuk. Nah, di sini sebenarnya saya ingin langsung saja masuk, tetapi ya sebentar. Karena sepertinya harus menggunakan Microsoft Authenticator, mungkin saya akan mendownload dulu aplikasi Microsoft Authenticator-nya. Saya akan kembali setelah beberapa saat dulu.
Nah, di sini telah masuk saya menggunakan akun Adel tadi. Kemudian saya akan mengecek Azure Active Directory-nya. Tadi telah saya buat Azure Active Directory-nya adalah Departemen Keuangan. Tadi terdapat grup, kemudian di sini ke Departemen Keuangan. Dan juga karena hak aksesnya Adel adalah sebagai administrator pengguna, maka Adel dapat mengatur ulang kata sandi pengguna lain. Jadi misalnya saya akan mengecek ke anggota terlebih dahulu. Kemudian saya akan memilih Alex Wilber misalnya. Kemudian di sini saya akan mengklik atur ulang kata sandi. Nah, di sini Adel dapat mengklik atur ulang kata sandi. Nah, di sini atur ulang kata sandi telah ditetapkan dan juga di sini ada passwordnya baca 9565. Kemudian di sini terdapat peran yang ditetapkan. Nah, di sini peran administratifnya maksudnya adalah si Adel tidak dapat melihat peran yang ditetapkan untuk yang lainnya. Jadi misalnya di sini profil. Di sini penetapan oleh Alex Wilber tidak ada penetapan yang ditetapkan. Jadi misalnya ketika si Adel ini ingin melihat rule-nya, dapat ke anggota, kemudian ke Adel, kemudian di sini dapat melihat peran yang ditetapkan. Nah, di sini peran yang ditetapkan adalah administrator pengguna. Kemudian setelah itu saya akan coba membuat untuk grup satu lagi yaitu Departemen SDM. Jadi di sini di Azure Active Directory Admin Center sama langkah-langkahnya. Saya ke Azure Active Directory, kemudian ke grup, kemudian di sini grup baru. Kemudian di sini misalnya grup kedua adalah grup Departemen SDM. Kemudian di sini misalnya saya akan memilih Microsoft 365. Jadi misalnya Departemen SDM. Kemudian di sini tidak, kemudian jenis anggota yang ditetapkan. Pemiliknya adalah saya sendiri sebagai global administrator. Pilih. Kemudian untuk anggotanya saya akan memilih 2, 3, 4, 5. Saya akan memilih mulai dari sini. Isaya, lalu Jess Diamond, Joanna Lawrence, Johnny Sherman, dan juga Ligu. Oke, saya pilih. Kemudian setelah itu klik buat. Nah, di sini grup berhasil dibuat dan di sini saya akan refresh untuk menampilkan grup yang tadi telah dibuat. Kemudian di sini akan tampil grupnya Departemen SDM. Di sini telah tampil untuk grup Departemen SDM. Kemudian saya akan mencoba memberikan peran yang ditetapkan untuk anggotanya. Misalnya saya akan menetapkan peran ke Jess Diamond. Di sini jelas Jess Diamond-nya, saya akan menetapkan peran. Kemudian di sini tambahkan penetapan. Nah, di sini misalnya saya akan menambahkan penetapannya adalah sini ada administrator group, Kaizala, keamanan cloud, pengguna Power BI, Power Platform. Misalnya saya akan menetapkan di Power Platform misalnya. Administrator Power Platform jadi dapat membuat dan mengelola semua aspek Microsoft Dynamics 365, Power Apps, dan juga Microsoft Flow. Di sini langsung saja saya klik tambahkan.
Di sini masih menambahkan, saya refresh untuk Just Diamond-nya. Kemudian di sini setelah ditetapkan peran, di sini saya akan coba mengatur ulang kata sandi untuk melakukan login ke Azure portalnya akun Just Diamond. Di sini mengatur ulang kata sandi. Saya copy terlebih dahulu. Setelah itu, karena di sini peran ditetapkan adalah mengenai Power Platform, jadi saya cek terlebih dahulu administrasi Power Platformnya. Sebentar. Dapat membuat dan mengelola aspek Microsoft 365, Power Apps, dan juga Microsoft Flow. Mungkin saya akan coba login ke Power Apps menggunakan akun dari Just sini. Mungkin di sini saya akan ke Power Apps. Jadi nanti dapat mengelola dan juga membuat aplikasi di Power Apps. Misalnya di sini saya login ke Power Apps menggunakan akun dari Just. Di sini saya akan logout terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan akun lain, kemudian di sini saya akan menggunakan akunnya Just Diamond. Untuk passwordnya adalah yang telah diatur ulang oleh admin. Nah, di sini seharusnya membuat sandi baru. Sandi barunya adalah kemudian klik masuk. Nah, di sini telah masuk menggunakan akun dari Just di lingkungan SK1KC. Jadi misalnya di sini karena telah ditetapkan sebagai administrator Power Platform, Power Apps maksud saya. Jadi di sini dapat membuat aplikasi di Power Apps-nya. Jadi misalnya saya akan mencoba membuat misalnya portal. Saya akan mencoba membuat portal karena semua database mungkin saya akan membuat aplikasi Canvas. Misalnya nama aplikasinya adalah Departemen SDM App. Nah, sini sudah terlihat bahwa akun Just telah memiliki akses untuk membuat langsung
aplikasi di Power Apps. Nah, di sini telah selesai untuk presentasi tugas saya mengenai pembuatan user groupnya dan juga pemberian hak akses kepada penggunanya. Selesai untuk presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kesalahan penjelasan dari saya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.